Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Zanumba Arifah dengan NIM 06021282227040. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran tes rekon yang mana meliputi pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh analisisnya. Media yang saya gunakan dalam proses pembuatan PPT berupa Canva dan untuk mengedit videonya, saya menggunakan InShot. Beragam template yang telah disajikan di Canva memudahkan dalam proses pembuatan PowerPoint. Selain itu juga, seperti dapat kita lihat pada template yang saya gunakan, di bagian awal terdapat elemen-elemen. Di sini ada gambar seorang perempuan dengan menggenggam buku seolah-olah sedang menjelaskan, dan satu tangan bagian sebelahnya sedang diangkat sambil menunjuk teks materi yang akan menjadi pembahasan, yaitu teks rekon. Selain itu juga terdapat gambar papan alas untuk menulis, pena, serta buku sebagai pelengkap yang mendukung pembelajaran yang biasanya digunakan di kelas. Selanjutnya, pada slide kedua terdapat pengertian dari teks rekon itu sendiri. Teks rekon atau teks cerita ulang merupakan teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu yang dialami oleh seseorang secara kronologis atau berurutan dengan tujuan untuk memberi informasi dan menghibur pembacanya. Di dalamnya mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa, dan masalah yang dihadapinya dengan penambahan elemen gambar, pena, dan buku sebagai pelengkap untuk mendukung pembelajaran materi yang sedang dibahas supaya dapat mempengaruhi siswa untuk mencatat materi nantinya agar tidak lupa. Pada slide ketiga terdapat pembahasan mengenai jenis-jenis teks rekon yang terdiri atas 3 jenis. Pertama itu ada rekon pribadi, di mana ini merupakan cerita ulang yang memuat kejadian ketika penulisnya terlibat secara langsung. Kedua, rekon faktual atau informasional adalah cerita ulang yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada rekon imajinatif, yang mana merupakan cerita ulang yang memuat cerita imajinatif dengan lebih detail seperti dapat dilihat pada PPT terdapat gambar buku catatan dengan pena di sebelahnya dan secangkir minuman membuat suasana belajar lebih tenang dan damai. Slide keempat membahas mengenai ciri-ciri teks rekon yang terdiri atas pertama itu ada menggunakan referensi untuk menguatkan informasi yang disampaikan atau dengan kata lain pengalaman yang disertakan. Yang kedua, menggunakan kata kerja sifat dan kata kerja aksi berupa suatu tindakan atau pengerjaan. Selanjutnya, yang ketiga, memasukkan kata-kata yang menunjukkan waktu dan tempat dalam rangkaian peristiwa. Keempat, menciptakan kalimat sederhana yang menggambarkan satu situasi, peristiwa, atau aksi. Kemudian, yang kelima, menggunakan konjungsi temporal untuk membuat urutan peristiwa terlihat lebih runtut dan terstruktur. Elemen yang ada di PPT tidak begitu ramai. Ada gambar pena, kertas, papan catatan info yang terletak di atas, serta sedikit pernak-pernik gambar bintang dan buah leci di dekat kotak teks sebagai penghias saja. Penggunaan warnanya juga terlihat soft dan kalem, tidak membuatnya terasa ngejreng atau mencolok. Nyaman untuk dilihat, serta dapat menambah daya tarik peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Slide kelima membahas mengenai kaidah kebahasaan teks rekon yang terdiri atas pertama itu menggunakan keterangan waktu, menunjukkan peristiwanya sudah terjadi, seperti kemarin, bulan lalu, minggu lalu, pada bulan Januari atau tahun lalu. Yang kedua, menggunakan kata kerja, contohnya memasak, menulis, mencuci, menyapu, belajar, berbicara, bermain, dan lainnya. Yang ketiga, menggunakan kata sifat, contohnya itu besar, tinggi, panas, cepat, bahagia, basah, dan lainnya. Yang keempat, selanjutnya menggunakan konjungsi urutan kejadian atau kata hubung urutan, contohnya setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya, dan lainnya. Yang kelima, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu.
tempat, dan urutan kejadian. Contoh, pagi itu, di rumah, malam hari, di kantor, dan lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, keenam, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Untuk penilaian secara tampilan, visual PPT pada slide ini sama seperti slide sebelumnya, yaitu slide keempat. Selanjutnya, slide keenam mengenai struktur teks rekon, yang mana terdiri atas, pertama, ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awal teks yang memberikan pengenalan tentang peristiwa, seperti siapa yang terlibat, di mana, dan kapan kejadian itu terjadi. Kemudian, yang kedua ada urutan peristiwa. Pada bagian ini, menjelaskan kejadian atau peristiwa secara berurutan, dari awal sampai akhir. Bagian ini disusun secara kronologis, agar pembaca dapat mengikuti alur ceritanya dengan jelas. Kemudian, yang ketiga itu ada bagian reorientasi. Bagian reorientasi atau penutup biasanya memberikan kesimpulan atau komentar singkat dari penulis tentang peristiwa tersebut. Secara tampilan pada bagian slide ini terdapat bagian menarik, yaitu di mana ketiga bagian materi masing-masing tersusun sesuai dengan urutannya, dengan penambahan kotak agar terlihat rapi dan bagus untuk dilihat, serta membuat siswa tertarik untuk mempelajari. Slide ke-7 dan ke-8 membahas mengenai contoh dari teks rekon, di mana dalam hal ini berupa teks rekon pribadi dengan tema menghadiri konser musik favorit. Pada bagian awal terdapat struktur bagian orientasi. Menghadiri konser band favorit adalah impian yang akhirnya terwujud tahun lalu. Konser ini diadakan di Jakarta dan dihadiri bersama sahabat-sahabat terdekat. Kemudian, rangkaian peristiwa. Perjalanan dimulai dengan membeli tiket dan merencanakan perjalanan ke Jakarta. Setibanya di lokasi konser, suasana sangat meriah dengan ribuan penggemar yang antusias. Saat band favorit tampil, suasana menjadi sangat emosional dan penuh energi. Lagu-lagu yang dibawakan membawa kenangan dan kebahagiaan tersendiri. Bagian terakhir yaitu reorientasi, di mana konser ini menjadi salah satu momen paling berkesan dalam hidup. Pengalaman ini mengajarkan pentingnya menikmati momen dan menghargai karya seni yang dicintai. Untuk contoh selanjutnya berupa teks rekon faktual dengan tema waspada cuaca ekstrim, panas, terik, dan hujan hingga 14 Oktober 2024, yang mana dalam bagian analisis penyusunnya seperti contoh sebelumnya tadi. Secara sederhana, penambahan elemen seperti gambar pada slide sebelum-sebelumnya, ada pena, buku, serta lainnya dengan maksud agar tidak terlalu monoton dan sesuai dengan pembawaan suasana siswa SMP pada umumnya.